Sejarah mencatat bahwa masuknya Islam di bumi Sriwijaya diperkirakan terjadi sekitar abad pertama Hijriah atau ke-8 Masehi melalui pelayaran dan perniagaan. Kala itu, para pedagang Muslim tak hanya sekedar berdagang, namun menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat lain yang lambat laun membuat keberadaan agama Islam tumbuh sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Bersamaan dengan itu, masa keemasan kerajaan Sriwijaya yang berangsur pudar menjadikan keberadaan komunitas pedagang Muslim semakin tumbuh pesat. Bahkan pada abad ke-16 Masehi, mulai terbentuklah suatu pemerintahan yang bercorak Islam, berupa Kesultanan Palembang Darussalam. Bukti perkembangan Islam di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dapat dilihat secara nyata melalui berbagai peninggalan bersejarahnya. Salah satunya bangunan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang bahkan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid ini dibangun atas gagasan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo pada tahun 1738 hingga 1748. Masjid ini merupakan masjid ketiga yang ada di Palembang, setelah Belanda memporak-porandakan bangunan masjid pertama di bumi Sriwijaya. Setelah zaman Sultan Abdurrahman, Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, beliau mendirikan keraton baru dan masjidnya. Nah, keraton itu kita kenal dengan Keraton Beringin Janggut. Nah, arahnya agak ke hilir sedikit, sekarang menjadi kawasan Pasar 16 Ilir itu. Nah, itu dulunya itu adalah Keraton Palembang yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman Candiwalang, karena makamnya ada di Candiwalang 24 Ilir. Nah, beliau juga mendirikan masjid pada waktu itu, sehingga masjid itu dikenal dengan Masjid Lama, Masjid Lama. Nah, karena pertumbuhan dan perkembangan umat Islam pada waktu itu semakin hari, semakin tahun makin bertambah, sehingga mengakibatkan masjid ini tidak dapat menampung lagi jumlah jemaah yang akan menunaikan atau ibadah di dalamnya. Nah, atas inisiatif dari Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, nah itu cucunya, cucu Sultan Abdurrahman, beliau juga membangun keraton baru yang dikenal dengan Keraton Tengkuro di situ sebelum BKB, Keraton Tengkuro atau Keraton Kota Kecil, dan sekaligus di belakangnya itu terdapat masjid baru yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, masjid itulah yang dikenal dengan Masjid Agung. Bentuk bangunan masjid yang begitu menawan tak terlepas dari perpaduan budaya lokal khas kota Palembang, berupa atap berbentuk limas yang dipadukan dengan gaya arsitektur negeri Cina, yaitu bunga merekah yang berada pada bagian ujung mustaka, serta ukiran kaligrafi dari bangsa Arab yang ada di setiap sudut masjid. Ukiran kaligrafi yang ada pada bagian masjid menunjukkan secara konkret perkembangan Islam di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Sebagai tempat pusat kajian Islam di Palembang, arsitektur masjid ini juga secara simbolik mengandung nilai filosofis yang tinggi.
Nah, Sultan sengaja membangun arsitektur ini yang melambangkan sangat mempunyai ciri khas itu dan ada maknanya, makna filosofisnya itu. Seperti atap yang berundak tadi ya, yang tingkat yang pertama itu melambangkan syariat ya. Syariat itu kan syariat ilmu fikih ya. Dasar kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu syariat. Kemudian jenjang atau atap yang kedua itu melambangkan thariqah. Thariqah itu melambangkan apa? Jalan. Jalan. Thariqah itu jalan. Jalan itu kita untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sedangkan undak yang ketiga, jenjang yang ketiga itu melambangkan hakikat. Hakikat. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Dan paling tinggi yang di puncaknya itu melambangkan ada mahkotanya ya. Mahkota itu melambangkan daripada ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Kota Palembang, penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera Selatan tak terlepas dari keberadaan Masjid Agung Palembang. Bahkan tak hanya menjadi pusat kajian Islam saja, namun masjid yang terletak pada pusat Kesultanan Palembang Darussalam ini turut melahirkan banyak ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani yang pernah menjadi imam di masjid ini. Peran para ulama sangat besar dalam mengembangkan agama Islam di wilayah Kesultanan Palembang. Dengan konsep pengajaran Islam diturunkan berupa praktik maupun melalui dakwah. Saat ini Masjid Agung masih berdiri dengan kokohnya di tengah-tengah kota Palembang, dan ini menjadi bukti sejarah bahwa Masjid Agung bukan cuma sekedar tua dalam sisi usia, tetapi juga begitu banyak melahirkan ulama-ulama yang bukan hanya level untuk kota Palembang, tapi sampai kelas yang sifatnya mendunia. Salah satunya diantaranya adalah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani yang makamnya berada di Fatani di Thailand. Dan alhamdulillah kami pernah sempat berziarah ke makam beliau di Fatani pada tahun 2016 yang lalu. Dan bukti kalau beliau adalah ulama yang sudah sampai kepada level dunia, di dalam salah satu buku kumpulan sanad-sanad keilmuan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang beliau dikenal dengan julukan Musninud Dunia, salah satu ulama tanah air yang menjadi rujukan para ulama-ulama dunia dalam ilmu hadis, adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang kita kenal dengan sebutan Syekh Muhammad Yasin Padang. Itu beliau mencantumkan bukan cuma Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, tetapi
putri daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani pun yang bernama Syaikhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Palembani juga terkenal sebagai seorang muhaddisah, seorang ahli hadis perempuan, di mana sanad-sanad hadis Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani itu berasal dari Syaikhah Fatimah binti Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan itu tertulis di dalam kitab Sanad Syekh Yasin Padang yang bernama Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Sebagai pusat syiar sekaligus pusat sejarah kebudayaan Islam di Sumatera Selatan, berbagai kegiatan baik keagamaan, pendidikan, dan kegiatan sosial rutin dilaksanakan di Masjid Agung Palembang. Kegiatan peribadatan ini tak hanya berlangsung pada hari-hari besar, namun aktivitas peribadatan rutin dilakukan setiap harinya. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo yang kita kenal masyarakat Palembang, khususnya itu Masjid Agung. Jadi masjid ini selain daripada melaksanakan kegiatan rutin peribadatan, sholat rawatib 5 waktu itu tetap dilaksanakan di keseharian, kemudian dengan pelaksanaan sholat Jumat, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari besar Islam. Kemudian kita juga selalu dan ada kegiatan berupa cawisan. Cawisan itu ceramah agama yang kita laksanakan ba'da zuhur dan ba'da azhar setiap hari. Kemudian di Ahad pagi itu ada kajian-kajian yang dilaksanakan oleh yayasan. Kegiatan ini juga selain daripada hari-hari besar Islam, di kegiatan-kegiatan itu berupa kegiatan dalam Ramadan, itu kita siapkan juga ada menyiapkan takjil, kemudian buka puasa bersama, yang mana alhamdulillah di 2 tahun ini itu kita sudah melaksanakan setiap hari menyiapkan buka puasa yang setiap harinya itu paling sedikit 600 jemaah yang berbuka puasa di masjid ini. Dan satu lagi, selain daripada kegiatan ini, kami juga siar itu sudah kita pakai media. Ada media sosial yang kita tayangkan berupa streaming. Dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2014 ini, kita sudah bekerja sama juga dengan TPRI untuk menyiarkan secara langsung kegiatan sholat Jumat di setiap Jumatnya. Dan Ramadan tadi, pelaksanaan cawisan itu juga disiarkan langsung oleh TPRI, dan ini juga membuka kesempatan jemaah kaum muslimat yang ada di luar masjid untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid ini.
Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau yang dikenal juga dengan nama Masjid Agung Palembang. Saat ini telah menjadi masjid nasional dan cagar budaya. Keindahan arsitektur dan kearifan budaya yang dimiliki salah satu masjid ikonik dan bersejarah di kota Palembang menjadikan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo kini juga dijadikan sebagai tujuan wisata religi di Palembang. Sejak berdirinya masjid hingga saat ini, telah beberapa kali diadakan penambahan dan perluasan bangunan. Perluasan pertama dilakukan pada tahun 1897 oleh pengurus pada masa Pangeran Penghulu Nata Agama Kartamanggala Mustafa bin Raden Kamaluddin. Kemudian di tahun 1930 hingga 1935 dibangun tempat wudhu besar yang menggantikan kolam besar di bawah kepengurusan Ki Agus Haji Nangtoib. Pada periode 1966 hingga 1979, pembangunan lantai 2 diteruskan di bawah kepengurusan Ketua Masagus Haji Ar-Rahman. Dan dibangun juga menara baru setinggi 45 meter di tahun 1971. Di tahun 1999 hingga 2003, dilakukan restorasi atau pengembalian bentuk asli masjid dan menambah bangunan baru berarsitektur modern oleh Gubernur Sumsel Laksamana Muda Haji Rosihan Arsyad. Masjid Agung Palembang juga meninggalkan salah satu warisan sejarah peradaban Islam di kota Palembang, yaitu jam matahari atau sundial, yang digunakan sebagai penunjuk waktu sholat di masa lalu. Tugu salah satu peninggalan dari Sultan. Tugu ini dibangun bersamaan dengan pembangunan masjid utama. Jadi di tahun 1738. Tugu ini di atas ini ada penunjuk waktu, jam waktu, namanya jam matahari, yang mana fungsinya pada zaman dahulu itu menentukan waktu tanda masuknya sholat zuhur dan sholat asar, di mana terbitnya matahari di sebelah timur itu apabila bayangannya sudah melewati masuk ke arah timur, itu tandanya sudah masuk waktu zuhur. Jadi para alim ulama, kiai-kiai kita terdahulu, ulama kita dahulu, sebelum menentukan waktu zuhur, dia ada di sini, pasti ada di sini kiai-kiai kita dulu. Tanda masuk baru masuk sholat zuhur. Dan untuk asar itu akan lebih condong lagi. Jadi sampai dipakai berabad-abad, hingga abad modern ini masih juga dipakai. Namun setelah di abad 20-an, oleh karena kemajuan teknologi dan waktu sudah sangat bisa dipantau, hingga ini agak sudah jarang sekali dipakai. Bangunan tugu ini terletak di halaman masjid bagian belakang. Tak banyak masyarakat Palembang yang tahu jika bangunan dengan tinggi sekitar 1 meter yang memiliki sebuah pasak besi di atasnya. Tentunya zaman dulu kan belum ada jam atau arloji misalnya, atau lonceng dan sebagainya. Nah, jadi pada zaman itu dibangunlah atau dibuatlah jam menimbang matahari, jam oleh Sultan pada waktu itu. Jadi kita menandakan untuk masuknya waktu sholat itu dengan menimbang matahari. Nah, terutama di waktu zuhur, ketika matahari sedang berada di atas, di tengah-tengah itu. Nah, itu ada jam matahari. Nah, sampai sekarang jam menimbang matahari itu masih ada. Nah, walaupun tidak berfungsi lagi kan, karena sekarang ini sudah beda intinya. Keberadaan Masjid Agung Palembang yang tak terlepas dari pengaruh perdagangan menjadikan kawasan di sekitaran masjid juga sebagai pusat perekonomian bagi sejumlah warga.
Memang ada pedagang kecil yang mana ini ada, kalau awal-awalnya kita ada pro dan kontra. Lingkungan masjid harus bersih, clean, seperti itu. Namun ini budaya, memang dari zaman Kesultanan dulu itu kita ada kalangan, bahasa kita kalangan. Kalangan ini, dasar kalangan ini yang kita pertahankan sehingga di setiap Jumat itu ada ratusan pedagang yang ada di lingkungan masjid. Jadi dari zaman Kesultanan, para pendahulu kita itu banyak pedagang. Sehingga di hari Jumat dia tumplek di masjid. Sekalian beribadah, mereka sekalian juga pedagang. Dan tempat berkumpulnya di Jumat itu benar-benar berkumpul antara pedagang, semua unsur masyarakat muslim itu hadir di masjid ini. Karena kenapa? Pada waktu itu bukan satu-satunya, memang masjid yang terbesar dan hingga saat ini memang terbesar. Namun waktu itu belum banyak masjid-masjid lain, sehingga kumpulnya di Masjid Agung ini. Demikian. Peranan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikramo sebagai tempat ibadah, ekonomi, pusat sosial, aktivitas syiar Islam, serta pusat pengembangan kebudayaan Islam diharapkan dapat terus digalakan untuk menciptakan generasi yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan.